Chapter 51. Manusia raksasa menampilkan kekuatannya. Begitu aromatic coiling silk meracuni tubuh, racun itu akan masuk ke pembuluh darah dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Manusia biasa tidak akan berada dalam bahaya, tetapi bagi para pembudidaya, racun ini akan sangat fatal setelah waktu yang singkat. Kultivator yang terkena racun tidak dapat sembarangan mengganggu ki sejati internalnya, atau racunnya akan menyala dan menyebabkan darah dalam tubuh mengalir ke belakang, mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Namun, jika seseorang diracuni untuk jangka waktu yang lebih lama, racun itu akan menembus tubuh, membuat situasi menjadi lebih buruk. Bahkan jika seseorang berhasil memulihkan sedikit dan mengontrol ki sejatinya dengan benar, dia masih harus mengonsumsi penawarnya setiap hari. Jika tidak, perubahan bertahap akan terjadi di dalam tulang, menyebabkan fondasi tubuh menjadi layu. Tubuh akan meringkuk, lumpuh dan tidak bisa bergerak. Akhirnya, tubuh akan meleleh menjadi genangan lumpur. Yang lebih mengerikan lagi adalah begitu racun menembus tulang, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengekstraknya. Individu hanya bisa mengandalkan pengobatan jangka panjang untuk bertahan hidup. Racunnya tidak akan menyala untuk saat ini, malah menjadi seperti benang cinta duniawi, selamanya mengganggu tubuh korban. Racun itu terdiri dari berbagai bahan, banyak di antaranya bisa diganti. Meskipun produk akhirnya akan sama, toksisitas spesifiknya akan berubah sesuai dengan orang yang mengarangnya, membuat racun itu unik bagi pembuatnya. Secara alami, penawarnya juga akan unik. Hanya orang yang membuat racun yang dapat meresepkan penawar yang tepat dan menekan toksisitasnya. Bahkan jika orang lain tahu metode membuat sutra melingkar aromatik, mereka tidak akan memiliki cara untuk meramu penawar khusus yang ditujukan untuk memerangi sutra melingkar aromatik yang telah diproduksi orang lain. Dengan cara ini, nyawa orang yang diracuni akan berada di tangan orang yang meracuninya. Tidak dapat memberontak atau melawan, korban hanya bisa patuh. Dr. Mo memeras otaknya untuk ingatan apapun tentang sutra melingkar aromatik, menyaring pengetahuannya yang luas. Dia kemudian mengerti alasan di balik keberanian Han Li. Dr. Mo mencibir di dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Apakah ini trik terakhirmu, bocah? Sepertinya kamu kehabisan gerakan, jadi patuhi saja akui kekalahan." Hati Han Li tenggelam setelah melihat tidak ada perubahan dalam ekspresi Dr. Mo. Pada titik ini, Han Li yakin dia telah salah menghitung sesuatu karena Dr. Mo tampaknya sepenuhnya mengabaikan ancamannya. Dr. Mo tampaknya tidak terprovokasi sedikitpun, membuatnya tampak bahwa dia benar-benar tidak memedulikan aromatic coiling silk di tubuhnya. Terlebih lagi, Han Li jelas bahwa karena ini, dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sepertinya lawannya sangat yakin bahwa dia bisa merebut Han Li. Melihat Han Li tetap diam, Dr. Mo tertawa dan menatapnya dengan licik sebelum berkata dengan keras, "Budak besi, tangkap dia untukku." Begitu Han Li mendengar ini, dia langsung ingat bahwa setelah memasuki rumah, dia berpikir bahwa dia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Budak besi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sebaliknya, Han Li menggunakan ujung jari kakinya untuk mengait penusuk yang ada di samping kakinya. Itu secara otomatis melompat ke tangannya. Dalam sekejap, bayangan besar bergegas dari sudut ruangan dengan angin kencang mengikuti dari belakang. Kecepatannya sangat cepat, dan itu muncul di hadapan Han Li dalam sedetik, membuatnya tidak bisa mengelak. Tak berdaya, Han Li hanya bisa menggunakan penusuk tajam di tangannya untuk menusuk perut bagian bawah bayangan itu. Dia berharap setidaknya dia bisa melawan untuk sementara waktu sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk mundur dan memulihkan napas. Menusuk perut dengan penusuk kecil bukanlah langkah yang paling optimal, tapi Han Li tidak punya pilihan lain. Lawannya terlalu tinggi, dan senjata yang digunakan Han Li hanya beberapa inci panjangnya, yang membuat perut satu-satunya area yang bisa dijangkaunya. Han Li tiba-tiba merasa seperti baru saja bertabrakan dengan sejenis monster. Seolah-olah sebuah benda kayu besar telah memukul pergelangan tangannya yang panjang, secara langsung melepaskannya dari lengannya. Selanjutnya, tubuhnya jatuh ke belakang beberapa langkah karena benturan.
Penusuk di tangannya sepertinya telah menabrak batu dan dikirim terbang, menghilang tanpa jejak. Han Li sangat terkejut dan marah. Tepat setelah hampir tidak menstabilkan tubuhnya, sosok besar muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Segera, Han Li merasakan sakit yang tajam di kedua bahunya saat dua tangan besar menempel pada tulang belikatnya dengan kuat, menjepitnya. Han Li berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi seolah-olah sebuah gunung besar menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa berbuat banyak dalam situasi seperti ini. Di saat putus asa, dia mengangkat lututnya dan mengarahkan dengan ganas ke titik lemah di antara kaki bayangan besar itu. Aduh, itu sangat menyakitkan sehingga Han Li terus-menerus meneteskan keringat dingin. Setelah melepaskan serangan yang biasanya berakibat fatal pada lawannya, dia menemukan bahwa bayangan raksasa itu sangat kokoh. Tempurung lututnya pecah berkeping-keping seperti telur ayam pecah berkeping-keping saat membenturkan telur ke batu. Namun, langkah Han Li hanya memprovokasi lawannya. Tangan besar di atas bahunya tiba-tiba meningkatkan tekanan mereka. Han Li sangat kesakitan sehingga dia dengan lemah jatuh ke tanah, hampir kehilangan kesadaran. Tenang, budak besi. Saya masih menggunakan orang ini, perintah Dr. Mo dengan keras. Setelah kata-kata itu diucapkan, Han Li merasakan bahunya menjadi ringan, dan rasa sakitnya sangat berkurang. Dalam hatinya, dia hanya bisa menghela nafas lega. Untuk sekali ini, dia berpikir bahwa suara Dr. Mo menyenangkan untuk didengar. Tetapi setelah bersukacita sejenak, kecurigaannya yang merayap muncul kembali di benaknya. Sejak awal pertarungan mereka, Han Li menemukan bahwa, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dr. Mo akan bersikap lunak terhadap Han Li pada titik-titik penting dalam perkelahian, takut Han Li akan melukai dirinya sendiri. Secara alami, Han Li tahu bahwa Dr. Mo bukanlah tipe orang yang baik hati yang dengan sengaja akan bersikap lunak padanya. Pasti ada beberapa urusan jahat yang terjadi yang tidak disadari oleh Han Li. Kekhawatiran Dr. Mo bahwa Han Li akan melukai dirinya sendiri adalah mengapa Dr. Mo berhati-hati dalam mengambil tindakan terhadap Han Li karena dia tidak berani menyerang dengan kekerasan. Jika tidak, keduanya akan saling menyerang. Han Li diam-diam memutuskan untuk sepenuhnya memanfaatkan aspek ini ketika bernegosiasi dengan Dr. Mo dan kemudian memikirkan cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman jahat lawannya. Saat Dr. Mo berjalan ke depan Han Li, dia bisa melihat semua yang dipikirkan Han Li. Dia membiarkan cemoohan melintas di wajahnya saat dia meraba dada Han Li dan mengeluarkan cermin. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak kaget pada objek ini. Ternyata, benda inilah yang melindungi dada Han Li dari serangan Dr. Mo. Tanpa berkata apa-apa, dia sedikit menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan kotak kayu kuning persegi panjang dari dadanya. Kotak ini sangat indah, dan permukaannya diukir dengan naga dan burung phoenix. Siapapun dapat melihat bahwa itu adalah benda langka dan berharga, dan karenanya jarang terlihat oleh orang biasa. Dr. Mo menghadap Han Li dan dengan sungguh-sungguh membuka tutup kotak itu, memperlihatkan beberapa bilah perak yang aneh dan identik. Mereka entah bagaimana menyerupai kombinasi antara belati dan pedang. Tubuh bilahnya sangat aneh. Mereka melengkung menjadi setengah bulan, panjangnya mirip dengan pisau stiletto. Ketika Dr. Mo mengeluarkan salah satu bilah perak, Han Li melihat bahwa, anehnya, bilah jahat itu setipis selembar kertas. Cahaya dingin yang berkedip di permukaan bilahnya sudah cukup bagi Han Li untuk mengetahui bahwa bilahnya setajam silet. Menggunakannya untuk mengiris daging manusia akan semudah memotong pakaian. Ujung pegangan pada bilah perak itu bahkan lebih aneh. Hias di ujungnya adalah kepala iblis yang sangat ganas dan tampak menyeramkan, yang memiliki sepasang tanduk dan mata yang tertutup rapat. Dr. Mo mengangkat pedang jahat ini dan melirik Han Li dari sudut matanya. Tindakan ini membuat Han Li benar-benar ngeri. Pikirannya yang tidak menguntungkan tampaknya benar. Dr. Mo ingin menggunakan pisau jahat untuk memotongnya. Chapter 52. 7 Hantu Melahap Jiwa. Wajah Han Li mulai berubah menjadi hijau saat dia tanpa daya menatap Dr. Mo yang mengangkat pedang yang tampak menyeramkan itu tinggi-tinggi di udara.
Di bawah sinar matahari, ujung bilahnya berkilauan dengan intens, menunjukkan ketajamannya secara mencolok. Hatinya tanpa sadar mulai panik, tetapi kecerdasannya mengatakan kepadanya bahwa Dr. Mo hanya mengintimidasi dia. Karena Dr. Mo telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap Han Li hidup-hidup, dia pasti tidak akan membunuh Han Li dengan mudah. Saat bilah tajam itu terlihat turun perlahan dari langit, menargetkan untuk menembus tubuhnya, Han Li masih tetap diam, dengan paksa mempertahankan ekspresi ketegasan. Tepat ketika pedang jahat yang aneh itu berjarak setengah inci dari membelah kepalanya sehingga bahkan ujung rambutnya bisa merasakan gelombang dingin yang dihasilkan oleh pedang jahat itu, Han Li perlahan menutup matanya saat sedikit penyesalan melintas di benaknya. Mungkinkah Dr. Mo benar-benar akan membunuhku? Jika saya tahu sebelumnya, saya akan memohon belas kasihan. Mungkin ada sepotong harapan bagi saya untuk bertahan hidup. Saya masih sangat muda, aku benar-benar tidak ingin mati seperti ini. Jika berita kematian saya sampai ke orang tua saya, apakah mereka akan merasa sedih? Apakah mereka akan menyesal mengirim saya ke Sekte Tujuh Misteri? Pada garis tipis antara hidup dan mati, segala macam pikiran yang mengganggu muncul di benak Han Li, mengancam akan menguasainya. Sebelumnya, dia hampir menyerah pada tekanan dan mengotori celananya. Hanya dengan menggertakkan giginya dan menahannya dengan paksa, dia berhasil untuk tidak berteriak. Itu juga karena di dalam hatinya dia percaya bahwa Dr. Mo tidak akan membunuhnya begitu saja dan dengan demikian dia berhasil melewati ujian ini. Selain itu, Han Li juga memiliki harga diri sebagai seorang pria dan dia tidak mau mengubah pendiriannya untuk memohon belas kasihan kepada Dr. Mo. Menghadapi pujian dari Dr. Mo, Han Li tentu saja tidak akan mengoreksinya. Tetapi kontradiksi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya, tidak yakin apakah dia harus bahagia atau kecewa. Saat banyak pikiran berkecamuk di benak Han Li, Dr. Mo dengan cepat meraih sisa pedang jahat itu dan mulai menusuk setiap bagian tubuhnya dalam-dalam, hanya membiarkan kepala iblis dari pedang jahat itu terbuka. Setelah Han Li pulih dari keterkejutannya, dia menyadari bahwa ada total 7 bilah tajam yang tertusuk di tubuh Dr. Mo. Bilahnya dimasukkan di kedua bahunya, kedua kakinya, perut bagian bawahnya dan sisa bilahnya ditancapkan di depan dadanya. Ketika dilihat dari jauh, Dr. Mo memberi kesan bahwa tubuhnya tercabik-cabik dan terpotong-potong di tengah kekacauan. Han Li tidak tahu apakah dia harus senang atau takut dengan mutilasi diri Dr. Mo. Mungkinkah metode itu merupakan awal dari seni bela diri yang sangat kuat? Mungkinkah Dr. Mo menggunakan seni bela diri yang kuat untuk menghadapi Han Li? Sebelumnya, dia hampir menyerah pada tekanan dan mengotori celananya. Hanya dengan menggertakkan giginya dan menahannya dengan paksa, dia berhasil untuk tidak berteriak. Itu juga karena di dalam hatinya dia percaya bahwa Dr. Mo tidak akan membunuhnya begitu saja dan dengan demikian dia berhasil melewati ujian ini. Selain itu, Han Li juga memiliki harga diri sebagai seorang pria dan dia tidak mau mengubah pendiriannya untuk memohon belas kasihan kepada Dr. Mo. Menghadapi pujian dari Dr. Mo, Han Li tentu saja tidak akan mengoreksinya. Tetapi kontradiksi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya, tidak yakin apakah dia harus bahagia atau kecewa. Saat banyak pikiran berkecamuk di benak Han Li, Dr. Mo dengan cepat meraih sisa pedang jahat itu dan mulai menusuk setiap bagian tubuhnya dalam-dalam, hanya membiarkan kepala iblis dari pedang jahat itu terbuka. Setelah Han Li pulih dari keterkejutannya, dia menyadari bahwa ada total 7 bilah tajam yang tertusuk di tubuh Dr. Mo. Bilahnya dimasukkan di kedua bahunya, kedua kakinya, perut bagian bawahnya dan sisa bilahnya ditancapkan di depan dadanya. Ketika dilihat dari jauh, Dr. Mo memberi kesan bahwa tubuhnya tercabik-cabik dan terpotong-potong di tengah kekacauan. Han Li tidak tahu apakah dia harus senang atau takut dengan mutilasi diri Dr. Mo. Mungkinkah metode itu merupakan awal dari seni bela diri yang sangat kuat? Mungkinkah Dr. Mo menggunakan seni bela diri yang kuat untuk menghadapi Han Li? Setelah Dr. Mo selesai menusuk dirinya sendiri, dia memasuki keadaan meditasi, tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun dan mengabaikan semua gangguan. Hati Han Li bergidik sedikit. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan surgawi untuk melarikan diri. Namun, ketika dia ingin bergerak, dia tiba-tiba berhenti,
Sepertinya menyadari sesuatu, Hanli tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa melupakan orang raksasa yang tidak jauh dari sisi Dr. Mo? Orang raksasa itu selalu mengamati gerakan Hanli. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Tampaknya sebelum memasuki kondisi meditasinya, Dr. Mo sudah merencanakan semuanya dengan cermat. Dia tidak takut dengan trik apapun yang mungkin dimiliki Hanli. Orang raksasa aneh bernama budak besi ini tampaknya berasal dari suatu tempat misterius. Tubuhnya sama dengan tangan perak iblis milik Dr. Mo. Ketangguhan tubuhnya sedemikian rupa sehingga bahkan kelemahan fatal spesies jantan tidak dapat ditembus oleh pedang atau tombak. Semua rencana Hanli untuk melarikan diri dihancurkan hanya dengan kehadiran pria ini. Saat Hanli diam-diam mengutuk orang raksasa di dalam hatinya, perubahan yang tampak seperti iblis terjadi di depannya. Fitur wajah Dr. Mo mulai berkedut, diikuti oleh gemetar hebat di seluruh tubuhnya. Fitur wajahnya berkerut aneh, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Seiring dengan pedang jahat yang tertusuk di tubuhnya, orang-orang yang mengamati tidak akan membantu tetapi dilanda teror. Seolah-olah mereka dapat merasakan bahwa ada munculnya udara yang sangat dingin naik di ruangan tempat Dr. Mo berada. Tiba-tiba, Dr. Mo berhenti gemetar. Namun suara menderu bernada rendah yang sangat aneh dipancarkan dari dalam tenggorokannya. Suara ini memiliki nuansa beastili primal yang buas. Pada saat itu, Dr. Mo tampaknya bukan lagi seorang lelaki tua melainkan seekor binatang purba yang menakutkan dari alam liar. Setelah itu, hal yang lebih mengerikan terjadi. Kabut hantu yang muncul di wajah Dr. Mo setahun yang lalu, muncul kembali. Dibandingkan setahun yang lalu, kabut hantu yang muncul sekarang sangat berbeda. Selain peningkatan volume, warna kabut sekarang lebih hitam daripada hitam. Ketika itu muncul di wajah Dr. Mo, itu mirip dengan dia mengenakan topeng hitam pekat yang menutupi fitur aslinya. Tentakel bayangan juga mulai muncul dari kabut hantu. Selain itu, kabut hantu mengalami perubahan yang menggetarkan. Di tengah tentakel bayangan, kabut hitam tampaknya telah mendapatkan tekstur, menjadi berkilau dan lembut. Tampaknya memiliki kehendaknya sendiri, mengembang dan mengerut tak terkendali, memberikan penampilan menari liar di wajah Dr. Mo. Kedua tangan Dr. Mo mengambil gerakan tangan lotus, berubah menjadi posisi yang aneh. Bibirnya bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang menggumamkan beberapa mantra. Hanya saja suaranya terlalu rendah sehingga Hanli tidak dapat menangkap apa yang dia katakan. Di samping gerakan aneh Dr. Mo, kabut hantu di wajahnya tampak sangat gelisah. Sama seperti menuangkan air es dingin ke panci panas yang mendidih, kabut hantu mulai melonjak dan mendidih, menciptakan banyak tentakel kecil yang menggeliat mengancam di udara. Sepertinya mereka ingin menghentikan Dr. Mo melakukan sesuatu. Saat kabut hitam berada pada titik paling jenuhnya, Dr. Mo tiba-tiba membuka matanya. Meskipun diselimuti kabut hitam yang pekat, Hanli masih bisa melihat mata Dr. Mo yang penuh vitalitas dan konsentrasi. 7 hantu melahap jiwa, Dr. Mo meraung nama seni rahasia yang dia rencanakan untuk digunakan pada Hanli. Chapter 53. Pria Tampan. Saat Hanli mendengar nama keterampilan itu, hatinya tanpa sadar bergidik. Apa yang terjadi selanjutnya meninggalkan kesan abadi padanya. Itu mengingatkannya bahwa masih banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui. Saat Dr. Mo meraung, 7 bilah jahat yang tertanam di tubuhnya mulai bergetar. Suara mendengung dipancarkan dari kepala pedang iblis, semakin keras dan semakin tajam dalam hitungan detik seolah-olah mereka hidup kembali. Saat Dr. Mo menyaksikan pedang yang menyeramkan itu bergetar, dia menggumamkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Hanli tidak dapat menangkap apa yang dia katakan tetapi dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Dr. Mo berdiri, mengitari ruangan, dan akhirnya menghentakkan kakinya dengan marah. Dia dengan enggan mengangkat jari telunjuknya dan memasukkannya ke dalam mulut salah satu kepala iblis. Hal yang luar biasa dan tak terbayangkan terjadi. Kepala iblis yang seharusnya mati itu benar-benar membuka mulutnya dan menggigit jari telunjuk Dr. Mo, seolah-olah sedang menikmati kelezatan surgawi. Tubuh Dr. Mo sedikit bergidik, seolah-olah dia secara paksa menekan rasa sakit yang hebat.
Karena kabut hitam yang menutupi wajahnya, Han Li tidak bisa melihat ekspresi Dr. Mo, tapi dia menduga itu pasti akan mengerikan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, rasa lapar kepala iblis akhirnya terpuaskan. Puas, ia membuka mulutnya untuk melepaskan jarinya sementara suara dengungan mulai mereda. Selanjutnya, Dr. Mo mulai memberi makan masing-masing kepala iblis secara berurutan sebelum dengan enggan menarik jarinya. Setelah menyelesaikan ini, Dr. Mo melanjutkan gerakan tangan lotus dari sebelumnya, menggumamkan mantra-mantra dan berteriak 7 hantu melahap jiwa, lagi. Kali ini, 7 bilah jahat tidak mulai bergetar. Anehnya, sepertinya tidak ada hal yang tak terbayangkan akan terjadi. Namun, mata kepala iblis semuanya terbuka pada saat yang sama, mengungkap sepasang bola mata berwarna merah darah. Bersama dengan mulut mereka yang terbuka lebar, mereka tampaknya mencoba, dengan sia-sia, untuk menyedot sesuatu dari udara. Kabut hantu di wajah Dr. Mo mulai mengejang dan melebar, seolah-olah bisa merasakan bahaya dari ancaman yang akan segera terjadi. Gerakan tentakel menjadi semakin intensif dan ganas tetapi tidak berhasil. 7 garis benang hitam yang sangat halus muncul di atas kabut hantu, membentuk busur indah di udara. Mengikuti energi yang tak terlihat, garis-garis benang hitam secara akurat mencari dan dilahap oleh mulut para kepala iblis yang tampaknya menunggu dengan sabar. Han Li menatap dalam diam kaget. Semua yang terjadi tepat di depannya. Jadi detail dari setiap tindakan oleh kabut hantu dan kepala iblis, betapapun kecilnya, terukir dalam di benaknya. Dia begitu dekat sehingga ketika mulut kepala iblis itu terbuka, dia bahkan bisa melihat gigi mereka dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya Han Li memiliki kontak yang begitu dekat dengan energi misterius dari alam eksistensi lain. Dia terpesona dan terpana oleh perasaan itu. Kepala iblis dari bilah jahat yang aneh serta kabut hantu di wajah Dr. Mo memancarkan udara iblis yang berat. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di masa lalu, Han Li tidak pernah percaya pada hal-hal supranatural. Jika bukan karena dia secara pribadi mengalami ini hari ini, dia sama sekali tidak akan pernah mempercayainya. Namun bagaimana mungkin Han Li tidak terkesima? Unsur cerita dari mitos dan legenda benar-benar terjadi di depan matanya sendiri. Pada saat ini, keadaan pikiran Han Li sedang kacau. Mengetahui bahwa dia adalah targetnya, Han Li tidak yakin bagaimana dia harus bereaksi dalam menghadapi kekuatan yang sangat aneh dan tidak manusiawi ini. Perlahan-lahan, kabut hantu di wajah Dr. Mo perlahan mulai menghilang. Volume kabut tampak menipis saat kepala iblis melahapnya, meninggalkan lapisan kegelapan terakhir dan menghasilkan bayangan samar yang menempel di wajah Dr. Mo. Saat kabut memudar, fitur wajah Dr. Mo perlahan mulai terlihat, tetapi saat Han Li melihat wajah Dr. Mo, dia tersambar petir, melongo seperti orang terbelakang. Ada terlalu banyak hal yang membuatnya heran hari ini. Namun, semua hal yang telah terjadi sebelumnya berkurang dengan apa yang dilihatnya sekarang. Fitur wajah yang terbuka milik seorang pria berusia sekitar 30 tahun di puncak hidupnya. Jika seseorang mengamati untuk jangka waktu yang lebih lama, dia tidak diragukan lagi dapat mengatakan bahwa ini adalah Dr. Mo. Dia telah berhasil memulihkan setidaknya beberapa dekade vitalitasnya, wajah dengan sedikit aura heroik, mata yang mendustakan pesona mempesona, dan senyum dingin di bibirnya. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu adalah wajah yang penuh karisma, wajah pria yang sangat tampan, sangat memikat dan mempesona. Itu adalah wajah yang ditakdirkan untuk menjadi pembunuh wanita. Terlepas dari gadis perawan muda atau tante girang tua, tidak ada wanita yang bisa bertahan melawan pesona semacam ini. Sedikit jentikan jarinya, selama dia menginginkannya, pasti akan ada wanita yang menyerahkan diri ke pelukannya, tidak mampu melepaskan diri dari sungai cinta dan obsesi. Setelah menyaksikan wajah Dr. Mo, Han Li benar-benar merasa seperti ada seseorang yang menggiling hati sanubarinya, menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Ternyata wajah anak laki-laki cantik ini sangat mampu membangkitkan kecemburuan pada laki-laki lain. Saat sisa-sisa terakhir dari kabut hantu dimakan oleh kepala iblis, Han Li tiba-tiba teringat bahwa Dr. Mo telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia baru berusia 30 tahun.
Hanya karena kecelakaan selama pemulihan cedera parah yang menguras vitalitasnya, dia menjadi tua dan jompo. Dari kelihatannya, setidaknya sampai saat ini, Dr. Mo tidak berbohong padanya. Ini seharusnya wajah asli Dr. Mo, hanya saja metode yang digunakan Dr. Mo untuk mengembalikan penampilannya terlalu misterius dan tak terduga. Pada saat ini, Han Li menyadari bahwa di samping fitur Dr. Mo yang mendapatkan kembali penampilan mudanya, tubuhnya, dan bahkan rambutnya mengalami transformasi ajaib. Rambut hitam legam itu, tubuh kokoh itu, tanpa bayangan keraguan dapat dipastikan bahwa energi fisik Dr. Mo telah diremajakan ke tahap puncak masa mudanya. Tapi karena Dr. Mo memiliki cara untuk memulihkan vitalitasnya, mengapa dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menangkapku? Han Li bertanya pada dirinya sendiri. Mengenai ini, Han Li curiga. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia menyadari bahwa dia masih dalam bahaya besar. Neuron mulai menembak dengan cepat di otaknya, berulang kali menganalisis segalanya dan berharap menemukan jalan keluar. Dari sudut pandang Han Li, tampaknya Dr. Mo dibuat bodoh. Dr. Mo hanya berdiri di sana dalam diam. Setelah beberapa waktu berlalu, dia akhirnya mengangkat tangannya. Menggunakan ekspresi yang mirip dengan melihat bayi baru lahir yang berharga, Dr. Mo dengan penuh perhatian mempelajari kulit barunya yang berkilau dan lembut. Setelah memeriksa dirinya sendiri, dia perlahan menutup matanya, menopang dagunya dengan kedua telapak tangannya dan dengan lembut membelainya seolah-olah dia sedang menikmati perasaan masa muda yang telah lama berlalu. Melihat narsisme yang mengaburkan fitur Dr. Mo, Han Li merasa ingin muntah. Dia tidak dapat memahami apa yang dirasakan Dr. Mo saat ini, perasaan memabukkan dari vitalitas yang pulih. Orang tua Mo, sepertinya kamu telah mendapatkan kembali vitalitasmu sepenuhnya. Hehe, izinkan aku memberi selamat padamu dulu. Tampaknya Anda tidak lagi membutuhkan bantuan murid, jadi bisakah Anda membiarkan murid lolos? Tidak peduli masalah apa yang Anda miliki di masa depan, murid Anda akan membantu Anda tanpa pertanyaan. Han Li kehabisan kesabaran. Sampai sekarang, dia masih tidak yakin metode apa yang akan digunakan Dr. Mo untuk menghadapinya. Han Li berpura-pura tidak tahu dan menanyai Dr. Mo, berharap mengetahui nasibnya sebelum membuat keputusan. Chapter 54. Jimat Kunci Jiwa. Han Li, kamu benar-benar fleksibel, tahu kapan harus membuat kompromi dan konsesi. Namun, membiarkan Anda pergi, apakah Anda pikir itu mungkin? Dr. Mo mencibir. Han Li terkejut mendengar suara Dr. Mo. Ketika Dr. Mo berbicara, suaranya mengandung jejak karisma yang samar. Siapapun yang mendengarkan akan merasakan ketertarikan dan kepuasan. Dibandingkan dengan suaranya yang sebelumnya pahit dan hambar, ini benar-benar berbeda. Tampaknya dibandingkan dengan penampilannya saat ini, keindahan suaranya tidak lebih buruk. Anehnya, ini adalah pertama kalinya Dr. Mo memanggil Han Li dengan namanya. Meskipun itu tidak berarti apa-apa, itu membuat Han Li merasa sedikit dihargai karena itu jauh lebih baik daripada disebut bocah kecil setiap saat. Di permukaan, seseorang tidak dapat benar-benar merasakan ketidaksempurnaan dari Dr. Mo saat ini. Setiap gerakannya anggun tak tertandingi. Seorang pria tampan memang, tidak ada jejak kakek tua pikun dari saat itu. Han Li yakin bahwa di masa mudanya, Dr. Mo mengandalkan wajahnya untuk mempesona banyak wanita. Jadi apa yang ingin kamu lakukan padaku, katakan saja padaku secara langsung. Han Li bukanlah seorang wanita dan karenanya dia tidak terpengaruh oleh wajah tampan Dr. Mo. Lebih jauh lagi, Han Li dapat mengetahui dari percakapan sebelumnya bahwa Dr. Mo tampaknya tidak memiliki niat untuk menyelamatkannya, dan karena itu, Han Li tidak perlu meninggalkannya dengan kepura-puraan keramahan. Apa yang ingin saya lakukan? Hahaha, Dr. Mo dengan santai meregangkan tubuhnya yang baru saja direvitalisasi, tersenyum dingin tanpa niat untuk menjawab Han Li sambil mengeluarkan benda lain yang tidak diketahui. Objek yang tidak diketahui itu terungkap sebagai kantong kecil yang terbuat dari sutra yang sangat halus. Cahaya yang terpantul dari sutra sangat bersinar, seperti nyala api Phoenix. Itu sangat menarik perhatian. Selain itu, sulamannya sangat indah.
Orang pasti bisa mengatakan bahwa ini bukan benda biasa. Apa yang bisa dikandung kantong kecil ini? Mungkinkah itu artefak aneh lain seperti pedang jahat dari sebelumnya? Menanyakan pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan ini, Han Li merasa keingintahuan tumbuh di dalam hatinya. Dr. Mo memotong spekulasi diam Han Li dengan cepat membuka kantong pegangan. Setelah ini, dia dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas kuning yang kusut. Han Li agak kecewa. Namun, dia tahu bahwa semakin terlihat biasa suatu item, semakin sulit baginya untuk mengantisipasi kegunaannya. Perhatian muncul di hatinya saat dia menjadi sangat fokus, memikirkan kembali peristiwa yang tidak dapat dipahami yang terjadi sebelumnya dan melihat selembar kertas kuning yang tampak biasa ini. Han Li yakin bahwa pasti ada misteri misterius yang tak terhitung jumlahnya di baliknya. Dr. Mo dengan lembut memegang selembar kertas kusut di antara dua jarinya, dengan hati-hati menghaluskannya dengan sikap serius. Han Li sekarang dapat melihat bahwa selembar kertas itu tidak besar, seukuran telapak tangan dan berwarna kekuningan dengan sedikit jamur, memberikan kesan bahwa jimat ini telah dibuat bertahun-tahun yang lalu. Hal yang paling terlihat adalah bahwa secarik kertas itu bersinar dengan cahaya keperakan, mewujudkan gumpalan garis keperakan di udara. Garis-garis itu perlahan membentuk banyak simbol aneh di udara. Han Li sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang simbol-simbol asing ini. Namun, saat dia melihat mereka, hatinya mulai merasa seolah-olah ada energi misterius dan tak terduga yang berdenyut di dalam simbol mengambang. Bahkan ki yang diperolehnya dari seni musim semi-abadi bergerak di tubuhnya secara tidak menentu seolah-olah merasakan bahaya yang sangat besar, membuat Han Li tercengang. Merasa ada sesuatu yang salah, Han Li dengan cepat memusatkan semua perhatiannya pada simbol-simbol aneh, berharap untuk memahami misteri di baliknya. Simbol-simbol itu berputar di sini dan melengkung di sana, zigzag di udara, namun sepertinya ada sesuatu yang ajaib yang tersembunyi di dalam simbol-simbol berbentuk aneh yang tidak dapat dia pahami. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cukup waktu baginya untuk mencari tahu mereka. Dalam hal ini, Dr. Mo tiba di depan Han Li. Ketika dia melihat Han Li berkonsentrasi secara eksklusif pada kertas kuning di tangannya hampir sampai terobsesi, sedikit belas kasihan tanpa sadar melintas di matanya. Dia dengan lembut menundukkan kepalanya, mendekatkan bibirnya ke telinga Han Li dan perlahan berkata dengan suara bernada sangat rendah. "Jangan salahkan aku Han Li, aku juga tidak punya pilihan, jadi sebaiknya kau menyerah pada takdirmu dan menunggu reinkarnasi. Aku akan mengambil alih cangkang tubuhmu sekarang." "Apa yang baru saja Anda katakan? Apa artinya ini?" Han Li terkejut terbangun oleh kata-kata Dr. Mo. Dia sangat ketakutan oleh mereka sampai-sampai jiwanya hampir berserakan dan terbang keluar dari tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa nasib yang lebih buruk dari kematian akan menimpanya sebentar lagi. Han Li tidak lagi peduli dengan ancaman orang raksasa di belakangnya dan berjuang keras untuk hidupnya. Tersembunyi di dalam pakaiannya, dia masih memiliki beberapa barang yang mungkin terbukti membantu dalam menciptakan gangguan, sehingga memberinya jalan untuk melarikan diri. "Budak besi, tekan dia sepenuhnya, jangan beri dia kesempatan untuk memukul-mukul." Perintah Dr. Mo menghancurkan kesempatan terakhirnya untuk kebebasan. Dua telapak tangan raksasa, mirip dengan gunung kecil, menekannya dengan aman, tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Aliran keringat mengalir di wajah Han Li sampai ke tanah. Dia membuka matanya lebar-lebar, menggertakkan giginya dan mendengarkan gumaman Dr. Mo yang tidak bisa dimengerti. Begitu Dr. Mo mulai melantunkan mantra, secarik kertas kuning, yang terjepit di antara jari Dr. Mo, mulai berkibar secara intensif saat mendengar mantra-mantra meskipun tidak ada angin. Sementara itu, simbol perak di udara mulai bersinar dengan cahaya keperakan yang misterius. Meskipun gerakan Han Li disegel, dia masih berpikiran jernih. Dia mengerti bahwa cahaya keperakan misterius menandakan bahwa Dr. Mo akan bergerak. Dr. Mo memandang jimat dengan sungguh-sungguh, dan ketika simbol terakhir bersinar dengan cahaya keperakan misterius itu, dia meraung gembira. Menggunakan berbagai metode khusus, dia melambaikan kertas kuning dengan liar di udara, menulis kata untuk segel. Setelah kata segel selesai, suara petir bergemuruh. Pada saat yang sama, jimat itu ditekan dengan kuat ke dahi Han Li, menempel kuat di sana.
Saat jimat itu bersentuhan dengan dahinya, Han Li kehilangan kendali atas fungsi tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa berkedip. Meskipun demikian, dia masih bisa melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dia saat ini sama seperti manusia normal, tidak dapat mengedarkan energi internalnya, seperti zombie berjalan. Jenis perasaan ini benar-benar berbeda dari titik akupunturnya yang disegel. Setelah titik akupuntur disegel, meskipun tidak bisa bergerak, mereka masih bisa merasakan mati rasa dan gatal. Han Li saat ini, bagaimanapun, tidak bisa merasakan apa-apa. Gelombang teror menyerang Han Li. Dia tidak tahu bagaimana Dr. Mo akan mengendalikan tubuhnya dan mencuri identitasnya. Apakah ini dianggap sebagai upaya yang berhasil? Jangan terburu-buru. Tubuhmu seharusnya masih bisa mempertahankan keadaan ini untuk beberapa saat lagi. Gumam Dr. Mo, meskipun Han Li tidak yakin apakah dia sedang berbicara dengan Han Li atau pada dirinya sendiri. Chapter 55. Orang ketiga. Kamu benar-benar licik, kata Dr. Mo. Jika kamu dibiarkan sendiri, bahkan aku akan kesulitan berurusan denganmu. Dr. Mo berbicara dengan nada tenang dan tidak tergesa-gesa saat dia mengangkat Han Li dan membawanya keluar rumah. Di luar masih sangat panas, yang membuat Han Li menyadari bahwa meskipun dia pikir dia telah berada di rumah untuk waktu yang lama, peristiwa itu berlangsung lebih singkat dari yang dia harapkan. Dr. Mo terus dengan mudah membawa Han Li seolah-olah dia adalah benda tanpa bobot, berjalan dengan santai sampai dia melewati kebun obat dan tiba di sisi tebing yang terpencil. Raksasa pendiam itu terus mengikuti jejak Dr. Mo, menolak untuk meninggalkan sisinya seolah-olah dia adalah bayangannya. Melalui matanya sendiri, Han Li dapat melihat bahwa ada lebih banyak hal di tebing daripada yang terlihat. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa yang diukir di tebing adalah ruangan batu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ruangan ini mirip dengan ruangan batu tempat Han Li berkultivasi sebelumnya, tapi ruangan batu ini ditutupi dengan lapisan kapur. Dari penampilannya yang kasar, Han Li menilai bahwa ruangan itu dibangun baru-baru ini. Dia yakin bahwa dia akan bisa mencium bau menyengat dari kapur sirih. Takut seseorang mungkin datang dan mengganggu rencananya, Dr. Mo memerintahkan raksasa itu, budak besi, tetap di luar dan berjaga-jaga. Jika Anda melihat seseorang di dekat rumah, bunuh di tempat. Dia kemudian dengan mudah membuka pintu dan melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Keakrabannya dengan tata letak ruangan menyarankan agar Dr. Mo membangun tempat ini sendiri. Han Li berasumsi bahwa dengan pintu yang tertutup rapat dan jendela yang tertutup, ruangan itu akan menjadi gelap gulita. Tetapi bertentangan dengan keyakinannya, ruangan itu dipenuhi dengan lilin dengan berbagai bentuk dan ukuran yang menerangi ruangan dengan terang hingga ke titik di mana tampaknya terang seperti siang hari di luar. Ruangan itu membuat Han Li terdiam. Tetapi bahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, Han Li tidak punya pilihan selain memeriksa bagian dalam ruangan. Dia melihat pola aneh di tengah ruangan. Tampaknya terbuat dari semacam bubuk, tetapi Han Li tidak dapat melihat lebih dekat. Di tepi pola aneh ada potongan batu giok seukuran kepalan tangan yang bersinar dalam cahaya lilin. Sepintas, jelas bahwa setiap keping batu giok adalah barang langka dan tak ternilai harganya. Jika seorang ahli batu mulia melihat harta tak ternilai yang diletakkan di tanah, dia akan merasakan sakit hati yang luar biasa sehingga dia tidak bisa tidur selama beberapa malam. Pada saat ini, Han Li merasa tubuhnya dilempar dengan kasar oleh Dr. Mo. Tubuhnya mengeluarkan suara putong saat dia menabrak bagian tengah pola dengan tubuhnya menghadap ke atas. Tak mampu menggerakkan tubuhnya, ia hanya mampu menatap langit-langit. Untuk sedikitnya, Han Li sangat cemas karena tidak dapat melakukan apapun dalam situasinya saat ini. Fakta bahwa dia gagal melihat tindakan Dr. Mo membuatnya tidak bisa tenang dan meningkatkan ketakutannya. Satu-satunya hiburan yang dia miliki adalah bahwa dia tidak menghadap ke tanah atau dia tidak akan mampu untuk melihat langit-langit. Pupupu. Serangkaian suara aneh meningkatkan ketakutan dan kebingungan Han Li.
tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah suara Dr. Mo yang meniup beberapa lilin. Perlahan-lahan, ruangan menjadi redup. Han Li tidak tahu tujuan dari tindakan ini, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk merenungkan artinya karena Dr. Mo tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Metode yang kamu sebutkan, akankah itu benar-benar berhasil?" "Ya, aku mempertaruhkan segalanya untuk itu," kata Dr. Mo dengan nada dingin yang terdengar tidak pada tempatnya. Hal ini menyebabkan Han Li menjadi bingung karena dia tidak tahu apakah dia yang diajak bicara. Hanya ada 2 orang di ruangan ini, dia dan Dr. Mo, jadi siapa lagi yang bisa dia ajak bicara juga? Apakah Dr. Mo melupakan kertas kuning terkutuk yang mencegahnya berbicara? Saya jamin berhasil. Lagi pula, bagaimana mungkin teknik 7 hantu yang saya berikan kepada Anda palsu? Sebuah suara baru tiba-tiba menjawab, sepertinya entah dari mana. Pada titik ini Han Li sangat terkejut dengan kemunculan karakter baru yang tiba-tiba karena semua hal aneh yang dia alami dalam beberapa jam terakhir jauh melebihi jumlah hal aneh yang dia dengar dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih tercengang, Han Li dengan tenang menyimpulkan dari suara pria itu bahwa dia pasti seorang dewasa muda berusia sekitar 20 tahun. Apa gunanya jika akhirnya gagal di tengah jalan? Tepat setelah itu, Dr. Mo mengeluarkan serangkaian kutukan yang tidak menimbulkan kejutan bagi Han Li. Jenis vulgar seperti ini tidak ada yang istimewa dari Dr. Mo, tetapi perubahannya yang tiba-tiba menjadi anak laki-laki yang cantik membuat kata-kata kotornya tampak tidak pada tempatnya, membuat Han Li merasakan sedikit kesenangan sinis dalam situasinya yang menyedihkan. "Jika kamu tiba-tiba melakukan trik di akhir dan membuatku jatuh ke dalam perangkapmu, kepada siapa aku harus berpaling?" Tidak menunggu jawaban suara muda itu, Dr. Mo melanjutkan dengan nada mempertahankan diri, "Saya tidak ingin mendengar jaminan Anda yang tidak berguna. Aku tahu kau sudah mati karena akulah yang membunuhmu. Bagaimana mungkin Anda tidak menyimpan kebencian pahit untuk saya dan mencoba mencari kesempatan untuk membalas dendam? Apakah Anda pikir Anda bisa menipu saya, tidak memberi orang lain kesempatan untuk membantahnya?" Dr. Mo terus berbicara seolah-olah dia mengambil kesempatan ini untuk mencurahkan semua pikiran dan rasa tidak amannya yang terpendam. Pria misterius itu tidak bereaksi terhadap omongan Dr. Mo. Akibatnya, satu-satunya suara yang terdengar di dalam kesunyian yang menembus ruang batu adalah napas Dr. Mo. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin saat dia akhirnya memproses fakta bahwa pemuda misterius itu telah meninggal. Itu akan membuatnya menjadi semacam hantu, bukan? Juga, dari apa yang diungkapkan Dr. Mo dalam omelannya, sepertinya teknik aneh yang baru saja dia gunakan dipelajari dari pria yang telah dia bunuh. Pria misterius itu akhirnya menjawab dengan marah. "Nah, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Saya sudah bersumpah pada leluhur saya, orang tua saya, seluruh keluarga saya, dan bahkan atas nama keluarga saya. Apakah Anda masih belum puas?" Mendengar ini, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia menyadari bahwa pria misterius itu sangat jahat dan gila sehingga dia akan bersumpah demi banyak anggota keluarganya hanya untuk mendapatkan kepercayaan Dr. Mo. Awalnya dia merasakan hubungan karena mereka berdua tampak dalam kesulitan tetapi perasaan itu dengan cepat menghilang dari pikiran Han Li. "Kamu benar. Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya sekarang karena tubuh Anda telah dihancurkan. Meninggalkan jiwa Anda. Anda bahkan tidak dapat melihat cahaya siang hari, dan sedikit kekuatan yang Anda miliki tidak berguna untuk melawan saya," kata Dr. Mo dengan lambat dan sengaja untuk mempertahankan fasadnya. Chapter 56. Pertempuran Bola Cahaya. "Yu Zitong, aku hanya ingin mengingatkanmu lagi bahwa jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan lebih baik. Kamu tahu bahwa jiwamu tidak akan bertahan lama dalam keadaannya saat ini dan bahwa kamu bergantung padaku untuk membantumu mencari tubuh baru. Jadi jika ada yang ingin kamu katakan, katakan sekarang selagi masih ada waktu. Saya tidak akan marah kecuali ternyata Anda gagal memberitahu saya beberapa pengetahuan penting," kata Dr. Mo karena dia tidak mau melepaskan upaya apapun untuk mencoba mengorek informasi tersembunyi dari pemuda misterius itu. Dari kata-kata ini,
menjadi jelas bagi Han Li bahwa Dr. Mo sebenarnya sangat takut Yu Ziyong melakukan sesuatu pada saat-saat terakhir yang akan menyebabkan kejatuhannya dan sedang mencari kepastian lebih bahwa rencananya tidak dirusak. Menanggapi kata-kata Dr. Mo, Yu Zitong, yang sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan melukai Dr. Mo, menjawab dengan lancar, "Tidak ada gunanya saya merusak rencana Anda, dan jika saya melakukannya, semoga keluarga saya menderita pembalasan surga." Selain itu, setelah menggunakan teknik pelahap 7 jiwa, dengan harga esensi dasar Anda untuk sementara akan menerima sejumlah kekuatan sihir, memungkinkan untuk menggunakan beberapa mantra sederhana, tapi keberadaanmu sekarang adalah jiwa. Setelah esensi dasarmu habis, apakah kamu yakin masih bisa mengeksekusi mantra seperti itu? Setelah Yu Zitong bersumpah untuk tidak menyakiti Dr. Mo, dia mendorong kelemahannya dan tidak memberi jalan bagi Dr. Mo untuk mundur. Meskipun Han Li tidak religius, mendengarkan dialog mereka membuat Han Li berdoa dalam hati kepada surga agar Dr. Mo menghentikan rencana jahatnya. Sepertinya hal yang konyol untuk dilakukan, tapi itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Oke. Saya akan menggunakan apa yang saya percayai dan mengabaikan apa yang tidak saya percayai. Karena ada manfaat yang begitu besar, wajar saja jika ada beberapa risiko, kata Dr. Mo setelah mengambil keputusan. Mendengar ini, Yu Zitong tampak cukup senang dan kegembiraan muncul dalam kata-katanya. Lihat, itu pola pikir yang benar. Pikirkan tentang itu. Anda awalnya hanya manusia biasa tanpa akar spiritual, tidak dapat melangkah ke jalan keabadian. Tetapi jika rencana ini berhasil, itu tidak akan terjadi lagi dengan tubuh baru Anda dan landasan spiritual yang kuat. Sekte atau klan besar manapun akan memohon agar Anda bergabung. Tidak hanya itu, tubuhmu akan kebal terhadap penyakit dan kematian, memungkinkanmu untuk hidup 5 kali lebih lama dari manusia biasa. Haha, kalau begitu aku akan mempercayaimu dalam masalah ini. Jangan khawatir, saya, Mo Juren, adalah orang yang memegang kata-kata saya. Apa yang saya katakan pasti akan dilakukan. Setelah saya berhasil dalam usaha ini, saya akan segera membantu Anda menemukan tubuh yang cocok dengan landasan spiritual yang kuat. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda, adik Yu. Setelah mendengarkan janji Yu Zitong, kekhawatiran awal Dr. Mo hilang saat dia mengambil nada yang lebih ramah, berbicara dengan Yu Zitong dengan sangat akrab. Kalau begitu, aku berterima kasih pada kakak Mo. Setelah kesuksesanmu, aku akan mengajarimu sendiri setiap teknik kultivasi yang kumiliki, kata Yu Zitong yang licik. Dia tahu dia telah berhasil memikat Mo Juren dengan kata-katanya. Han Li mendengarkan saat keduanya tanpa malu-malu berbicara tentang menggunakan tubuhnya tanpa meminta pendapatnya. Meskipun dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun mengingat situasinya saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan kesal karena mereka tidak memberinya wajah apapun. Begitu Dr. Mo menghilangkan keraguannya dan mengambil keputusan untuk menindaklanjuti rencananya, dia tidak lagi menunda, segera mengeluarkan beberapa jarum emas dan menusukkannya ke titik akupuntur campurannya yang terletak di belakang kepalanya. Dia segera disegarkan. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang cukup untuk melakukan langkah selanjutnya dari rencananya dan meningkatkan peluangnya untuk sukses. Dia berjalan ke tempat Han Li berbaring, mendudukkannya tegak dalam posisi bermeditasi, dan kemudian melanjutkan untuk duduk di depan Han Li dengan tangan disilangkan di dada, memeluk erat bahunya. Kemudian, Dr. Mo mengeksekusi teknik surgawi. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya merah keluar dari telapak tangannya dan mengenai pola yang diletakkan di bawah Han Li, menyebabkan batu giok yang ditempatkan di sekeliling diagram bersinar. Dr. Mo melanjutkan untuk membisikkan mantra-mantra yang memiliki efek mempesona dan membingungkan, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasa mengantuk. Saat nyanyian itu berlanjut, Han Li merasakan kelelahan yang dalam, menyebabkan segalanya menjadi kabur saat dia perlahan kehilangan kesadaran. Tidak baik, pikir Han Li, tahu betul bahwa ini adalah efek yang diinginkan dari nyanyian misterius itu dan begitu dia jatuh pingsan, tubuhnya akan dirasuki. Memegang pemikiran ini, Han Li menahan godaan untuk tidur. Pikiran menggigit lidahnya dan mencubit dirinya sendiri dengan cepat diabaikan karena dia tidak mengendalikan tubuhnya. Jadi pada akhirnya,
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melawan efek mantra dan jatuh tertidur lelap. Tepat sebelum dia jatuh pingsan, gambar terakhir yang dia lihat adalah wajah tampan Dr. Mo. Namun, pada saat itu, Dr. Mo lebih terlihat seperti iblis jelek daripada sosok tampan. Kata-kata terakhir yang ingin Han Li katakan kepada Dr. Mo adalah, kejelekanmu cocok untukmu. Dalam kegelapan tak berujung alam bawah sadarnya, Han Li memimpikannya mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, dia adalah bola lampu hijau seukuran kepalan tangan yang bahagia dan bebas di dunia kecilnya sendiri. Tapi tidak lama kemudian, bola kuning seukuran ibu jari yang membawa niat jahat tiba-tiba menyerbu mimpinya. Setelah melihat bola hijau, bola cahaya kuning dengan agresif menyerang bola cahaya hijau. Tiba-tiba mengungkapkan mulutnya untuk menggigit bola hijau yang bernama Han Li. Tentu saja Han Li tidak lemah, dan dia juga membuka mulutnya untuk membalas. Setelah hanya beberapa pertukaran, Han Li dengan mudah mengakhiri pertempuran dengan menelan bola cahaya kuning. Han Li yang menang bersukacita atas kemenangannya, tapi tak lama kemudian penyusup lain memasuki alam bawah sadarnya. Entitas asing ini juga merupakan bola cahaya hijau yang berkali-kali lebih besar dari ukuran Han Li, tetapi tidak mengandung cahaya dan kilau yang sama dengan bola cahaya Han Li. Ketika musuh melihat bola cahaya Han Li, dia terkejut, keraguan muncul di fitur-fiturnya. Setelah Han Li mengalami rasa yang luar biasa dari melahap bola cahaya lainnya, melihat musuh baru tidak menyebabkan Han Li terlalu memikirkan kekuatan lawannya saat dia menyerang musuhnya dengan maksud untuk melahapnya. Musuh melihat serangan Han Li, dengan enggan memilih untuk maju dan terlibat dalam pertempuran. Meskipun lawannya berkali-kali lebih besar dari Han Li, serangannya hanya sedikit lebih kuat dari bola cahaya kuning yang baru saja dilahap Han Li. Setelah menyadari kerugiannya, penyerang mencoba untuk berbalik dan melarikan diri, tetapi Han Li tidak mau membiarkannya pergi dengan mudah dan mengejar, menggigit penyerang yang melarikan diri. Penyerbu itu sangat licik dan licin. Setiap kali Han Li tampaknya telah menangkapnya, bola dunia hijau akan memotong bagian yang ditangkap dan terus melarikan diri. Pada akhirnya, penjajah berhasil melarikan diri, tetapi massa tubuhnya sepertiga ukuran aslinya. Meskipun Han Li enggan untuk membiarkan lawannya pergi, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini dan memutuskan untuk menunggu lebih banyak musuh untuk menyerang sehingga dia juga bisa melahap mereka. Sayangnya, tidak ada lagi bola cahaya yang datang, dan dia terus melayang. Chapter 57. Kebangkitan tubuh, musuh hancur. Tersembunyi di dalam lubuk hatinya, rasa dingin sedingin es perlahan muncul dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Han Li, membangunkan Han Li dari pingsannya. Ketika Han Li menjadi jernih, hal pertama yang dia rasakan adalah tekanan besar di kepalanya, diikuti oleh gelombang rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat lemah seperti yang akan dirasakan seseorang pada awal penyakit serius, dan dia tidak dapat membuka kelopak matanya yang berat, tidak peduli berapa banyak usaha yang dia keluarkan. Masih merasa agak linglung, Han Li berhasil mengingat kembali kejadian yang terjadi tepat sebelum dia pingsan. Han Li sedang berjuang untuk mengendalikan tubuhnya ketika rasa panik langsung melintas di benak Han Li, menyebabkan adrenalin membanjiri dirinya, mempertajam pikirannya yang bingung dan memungkinkan dia untuk dengan cepat menilai situasi di sekitarnya. Dia berseru kaget ketika dia menyadari bahwa pikirannya belum diambil alih oleh Dr. Mo. Benar, dia hampir tidak bisa menggerakkan kelopak matanya, belum lagi bagian tubuhnya yang lain. Tetapi gelombang rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya memberitahunya dengan jelas bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri dan bahwa Dr. Mo telah gagal dalam rencananya. Mengapa rencana Dr. Mo gagal? Apa dia melakukan sesuatu yang salah? Dipenuhi dengan keterkejutan, Han Li mampu memikirkan satu penjelasan yang masuk akal untuk situasinya saat ini. Hampir tidak mengandung kegembiraan di dalam hatinya, Han Li dengan sabar menunggu tubuhnya mendapatkan kembali sebagian energinya sebelum dia mencoba sekali lagi untuk membuka matanya. Setelah pertempuran singkat tapi berat, dia berhasil membuka kelopak matanya untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya.
Gambaran pertama yang dia lihat ketika dia membuka pikirannya adalah keadaan menyedihkan yang dialami Dr. Mo. Rambutnya memutih, wajahnya kurus, keriput, dan kuyu. Sepertinya dia setidaknya 10 tahun lebih tua dari dia sebelum transformasi mudanya. Dengan penampilan ini, mustahil untuk membayangkan dia lebih tua. Ciri-cirinya tampaknya mewujudkan arti kata tua, dan dia sekarang hanyalah seorang lelaki tua yang malang. Di depan Han Li, mata Dr. Mo terbuka lebar saat dia menatap Han Li dengan ekspresi ketakutan yang tak terkendali. Han Li sendiri sama terkejutnya, dan otot-ototnya langsung menegang. Semua rasa lemah meninggalkan tubuhnya karena satu-satunya pikiran yang muncul di dalam dirinya adalah membuat langkah pertama dan menang. Jelas belajar dari pelajaran sebelumnya, Han Li tidak mau sekali lagi jatuh di bawah kendali orang lain. Tapi setelah itu, Han Li menyadari sesuatu yang aneh. Wajah lawannya tampak membeku ketakutan dan tidak ada tanda-tanda bernafas dari Dr. Mo. Jelas bahwa dia sudah mati dan mungkin sudah mati cukup lama sekarang. Tidak mau menurunkan kewaspadaannya, Han Li terus menatap dalam-dalam dengan alis berkerut pada fitur wajah Dr. Mo untuk mencari apapun yang mungkin membuatnya pergi. Setelah mengamati dengan cermat selama 30 menit, Han Li terpaksa mengakui bahwa Dr. Mo memang sudah mati karena dia tidak memiliki kemiripan dengan seseorang yang masih hidup. Ragu-ragu, Han Li dengan hati-hati merangkak ke arahnya dan mengulurkan satu tangan untuk menggenggam pergelangan tangan Dr. Mo sementara tangan lainnya diletakkan di bawah hidungnya. Dalam posisi ini, dia menunggu sebentar, tetapi masih tidak ada reaksi. Hanya dengan penegasan terakhir atas kematian Dr. Mo, Han Li merasa hatinya tenang dan rileks. Rasa penindasan yang dia rasakan di hatinya akhirnya dibuang. Sampai sekarang, Han Li selalu membawa keraguan dalam pikirannya karena dia tidak percaya musuh terbesarnya, Dr. Mo yang licik dan licik, akan mati dengan mudah karena penyebab kematian yang tidak diketahui. Han Li menggaruk dahinya, hanya untuk menyadari bahwa jimat pengunci jiwa yang telah dipasang di dahinya telah menghilang tanpa jejak. Ini membuat Han Li merasa aneh. Dia kemudian akan belajar tentang jimat dan teknik penyegelan. Dan baru kemudian dia akan menyadari apa yang telah terjadi. Tampaknya semua kekuatan di jimat kuning telah habis dan dengan demikian telah hancur menjadi debu. Jadi Han Li tidak dapat menemukannya. Han Li yang sekarang santai, memutuskan untuk terus berhati-hati dan mulai memindai area di sekitar Dr. Mo untuk melihat apakah ada jejak kehidupan. Han Li memperhatikan bahwa lilin masih menyala, menandakan bahwa dia sudah lama tidak keluar. Potongan batu giok, di sisi lain, telah kehilangan semua kilau sebelumnya dan tampaknya telah terdegradasi, tidak dapat menarik perhatian siapapun. Mengalihkan perhatiannya ke sudut sisi kiri ruangan batu, dia fokus pada objek yang sebelumnya menghindari deteksi Han Li. Han Li bukanlah orang asing dengan objek ini. Objek ini adalah bola hijau yang menyerang dari mimpinya yang berhasil lepas dari genggamannya tetapi tidak sebelum sepertiga dari masanya dilahap oleh Han Li. Pada saat ini, ia berusaha mati-matian untuk menggali ke sudut ruangan. Tampaknya takut pada Han Li dan mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dari pandangannya. Geli, Han Li melihat pemandangan ini dengan satu tangan membelai dagunya. Kemudian, dia dengan cepat berdiri dan melangkah ke bola cahaya. Hanya ketika dia setengah inci dari bola cahaya dia berhenti dan perlahan membuka mulutnya. Kurasa kita berdua saling mengenal. Anda harus menjadi Yu Zitong. Apakah saya benar? Lampu hijau, yang berisi Yu Zitong, mulai bergetar dan berkedip saat mendengar Han Li memanggil namanya, tetapi setelah berhenti sejenak, lampu itu mulai bersinar terang lagi. Kamu menebak dengan benar. Sepertinya Anda benar-benar murid Dr. Mo. Kamu sama seperti dia, tangguh dan sulit dihadapi, kata bola cahaya, menerima nasibnya. Dari suaranya, Han Li bisa tahu bahwa itu benar-benar pemuda yang didengar Han Li sedang berbicara dengan Dr. Mo. Itu tidak berusaha menyembunyikan identitasnya dan malah mengkonfirmasi pikiran Han Li. Sekarang mengetahui apa yang dia hadapi, Han Li bertanya, karena kamu adalah salah satu pelaku yang mencoba mengambil nyawaku dan menguasai tubuhku. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Han Li tidak mengungkapkan kemarahannya saat dia berbicara dengan pelakunya. Sebaliknya, dia memiliki sikap yang agak tenang. Meski begitu,
Yu Zitong, melihat sikap acuh tak acuh Han Li, bingung harus berbuat apa, merasakan rasa takut di dalam hatinya. Dalam pertempuran baru-baru ini antara dua jiwa mereka, dia mengalami kekuatan Han Li secara langsung dan bahkan sebagian dari jiwanya dimakan, menyebabkan ki internalnya turun setengah. Setengah dari ki internalnya yang tersisa hanya dapat digunakan untuk melakukan mantra-mantra kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Han Li maupun kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, memungkinkan rasa takut untuk mendarah daging di dalam hatinya. Apa yang ingin kamu ketahui? Dia tahu bahwa Han Li baru-baru ini melarikan diri dari situasi yang mengancam jiwa dan karena itu tidak akan stabil secara emosional. Meskipun dia mungkin terlihat tenang dan tenang, siapa yang tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya? Dalam arti tertentu, dia sebanding dengan gunung berapi yang akan meletus karena tidak ada yang bisa secara akurat memprediksi kekuatan destruktif gunung berapi yang tidak aktif. Terperangkap, pilihan terbaik Yu Zitong baginya adalah menuruti semua permintaan Han Li tanpa menguji kesabarannya dengan teka-teki atau tipu daya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah membuat Han Li marah dan menderita karena tindakannya yang terburu-buru. Saya ingin Anda dengan jujur memberitahu saya segala sesuatu tentang siapa Anda dan bagaimana tepatnya Anda mengenal Dr. Mo. Saat ini, satu-satunya sumber daya yang saya miliki adalah waktu, jadi saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Saat dia berbicara, Han Li tampak mengenakan topeng. Wajahnya menyembunyikan semua gejolak emosi dari persepsi waspada Yu Zitong. Chapter 58. Penggarap Abadi. Omong-omong, saya juga korban. Saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, Yu Zitong mencoba untuk mendapatkan simpati Han Li, melakukan yang terbaik untuk mengecilkan hubungan antara dia dan Dr. Mo, bahkan sampai memutuskan semua ikatan. Namun, tindakannya sia-sia. Han Li tidak tergerak sama sekali. Tanpa banyak pilihan, Yu Zitong tidak punya pilihan selain terus menjelaskan. Awalnya, saya adalah seorang kultivator immortal. Yu Zitong dengan jujur memberitahu Han Li tentang sejarahnya, menjelaskan setiap detail tentang keadaan mulai dari bagaimana dia mengenal Dr. Mo hingga bagaimana dia berakhir dalam keadaannya saat ini. Tentu saja, dalam kisahnya, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai korban dalam cerita, mendorong semua tanggung jawab dan konotasi negatif ke kepala Dr. Mo yang sudah meninggal. Bagaimanapun, orang mati tidak menceritakan kisah. Han Li secara alami tidak akan sepenuhnya percaya apa yang dia katakan. Tetapi membandingkan cerita yang baru saja dia dengar, bersama dengan kata-kata Dr. Mo ketika dia masih hidup, Han Li menyimpulkan bahwa sekitar 70–80% dari cerita yang baru saja dia dengar adalah benar. Itu sangat tidak mungkin tetapi tidak sepenuhnya tidak mungkin untuk keadaan terjadi seperti yang mereka alami. Setelah menghilangkan bagian dari cerita yang tampaknya tak terbayangkan, Han Li sudah memiliki pemahaman kasar tentang kebenaran. Dari apa yang dipahami Han Li mengenai masa lalunya, Dr. Mo tidak punya alasan untuk membohonginya. Cerita yang dia dengar dari Dr. Mo, bahwa dia disergap dan memutuskan untuk mencari cara untuk mendapatkan kembali kekuatan dan penampilan aslinya, seharusnya benar. Dr. Mo tidak perlu membohonginya tentang itu. Namun, Han Li ingat bahwa Dr. Mo memberitahunya sebelumnya bahwa dia menemukan sebuah buku misterius yang menguraikan cara untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Setelah mempertimbangkan semua yang terjadi, Han Li memutuskan bahwa cerita itu salah, karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yu Zitong. Pada akhirnya, dokter berhasil mendapatkan kembali masa mudanya karena Yu Zitong. Namun ia juga dikutuk karena Yu Zitong. Awalnya, Yu Zitong adalah anggota klan kultivasi. Dia telah berhasil mengolah seni musim semi abadi ke tingkat 7. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki beberapa keahlian, tetapi pada akhirnya, karena bakatnya yang terbatas, dia tidak membuat kemajuan dalam Eternal Sprint Arts dan dengan demikian tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memasuki tahap pembentukan yayasan. Pembudidaya yang tidak berada pada tahap pendirian yayasan tidak dapat dianggap pembudidaya sama sekali. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap manusia yang kuat,
Setengah jalan ke titik melangkah ke ranah pembudidaya abadi. Karena Yu Zitong tidak dapat mencapai terobosan, ia memutuskan untuk menjelajahi dunia sekuler untuk pencerahan, berharap untuk membuat terobosan dalam keadaan hatinya, mengatasi hambatan yang melarangnya mencapai tahap pendirian yayasan. Tentu saja, dia berharap bisa menemukan ramuan berharga yang langka sehingga dia bisa meramu pil spiritual untuk membantunya berkultivasi. Namun, dia tahu bahwa peluangnya sangat tipis. Setelah semua, itu hanya masalah keberuntungan. Dengan harapan dan harapan yang tinggi di kepalanya, Yu Zitong yang berusia 20 tahun tiba di tempat yang disebut para pembudidaya sebagai dunia sekuler. Dunia yang menawan di luar sana penuh dengan peristiwa dan gangguan yang menakjubkan, menyebabkan Yu Zitong terpesona dan tersesat dalam kemegahannya. Keadaan pikirannya yang asli tidak dapat dianggap stabil. Dalam waktu kurang dari beberapa tahun, itu sudah terdegradasi. Dia menjadi tidak lebih dari tamu terhormat klan yang berpengaruh dan mulai menikmati kemewahan dunia. Akibatnya, hati abadinya secara bertahap melemah. Mengenai pengkhianat klan, setelah 100 tahun, nama murid seperti Yu Zitong akan dihapus secara resmi dari daftar klan. Tindakan melakukan itu setara dengan menyatakan bahwa murid pengkhianat tidak akan memiliki koneksi lagi ke klan dan akan dianggap fana. Murid seperti Yu Zitong tidak akan pernah bisa kembali ke klan. Kecuali salah satu keturunan langsungnya memiliki potensi besar untuk menempuh jalan seorang kultivator abadi, dia tidak akan diizinkan untuk kembali. Jika ini terus berlanjut, Yu Zitong akan kehilangan kesempatan untuk berkultivasi, tetapi menjalani kehidupan dekadensi dan berkubang dalam kekayaan masih sangat mungkin. Ini adalah kejadian yang sangat umum bagi para pembudidaya yang gagal menerobos ke tahap pendirian yayasan, jadi tidak ada yang perlu dihebohkan. Suatu hari, tidak diketahui apakah surga membantunya atau apakah nona keberuntungan memutuskan untuk tersenyum padanya, tetapi ketika Yu Zitong sedang berjalan-jalan di kota, dia memutuskan untuk memasuki apotek spiritual secara tiba-tiba. Yang mengejutkan, dia benar-benar melihat ramuan spiritual yang jarang terlihat dan sangat bermanfaat di sana. Nama ramuan spiritual itu dikenal sebagai rumput roh darah. Bagi mereka yang tidak akrab dengan herbal, sangat umum bagi mereka untuk tidak mengenali ini karena penampilan luar dari rumput ini sekitar 95% mirip dengan rumput keringat darah. Siapa yang tahu bahwa penjaga toko yang bodoh itu benar-benar akan menempatkan kedua rumput itu bersama-sama. Yu Zitong secara alami sangat gembira ketika dia melihat rumput roh darah. Dengan ramuan spiritual ini, itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menembus kemacetan. Menelan ramuan spiritual mirip dengan mengipasi api, percikan di hati abadinya secara bertahap mulai berkobar lagi. Siapa yang tahu bahwa tepat ketika dia akan membeli ramuan itu, pembudidaya abadi lainnya juga memasuki toko. Melihat ramuan spiritual yang bermanfaat di depannya, dia bertarung dengan Yu Zitong untuk membeli rumput darah roh. Melihat situasi ini, pemilik toko menawarkan solusi. Ramuan itu akan dijual kepada orang yang menawarkan tawaran tertinggi. Akhirnya, Yu Zitong berhasil memenangkan perang penawaran dengan selisih tipis. Setelah menang, dia buru-buru meninggalkan toko. Dia tahu bahwa pembudidaya lainnya tidak akan menyerah begitu saja. Yu Zitong panik dan memutuskan bahwa kembali ke klannya adalah cara teraman untuk melanjutkan. Tapi di tengah jalan, pembudidaya lainnya menyusulnya dan pertempuran besar dimulai. Kultivator lainnya lebih kuat darinya dan dengan demikian Yu Zitong akhirnya menderita kekalahan yang menyedihkan. Namun, dia masih tidak mau melepaskan ramuan spiritual. Sambil menggertakkan giginya, Yu Zitong memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhirnya. Dia mengeluarkan satu-satunya harta yang tersisa yang dianugerahkan kepadanya oleh klannya, menunjukkan keberanian yang menipu dengan menunjukkan niat palsu untuk binasa bersama lawannya. Dengan cara ini, Yu Zitong berhasil menakuti pembudidaya lainnya. Meskipun dia telah meraih kemenangan, saat ini dia penuh dengan cedera. Pada saat inilah dia bertemu dengan Dr. Mo, yang juga berusaha menemukan obat untuk dirinya sendiri. Dengan kurangnya pengalamannya, Yu Zitong tidak tahu pepatah bahwa hati manusia sulit untuk dipahami, dan dia dengan bodohnya mengungkapkan fakta bahwa dia membawa ramuan spiritual yang sangat bermanfaat. Sama seperti itu,
Yu Zitong mengundang malapetaka pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Dokter Mo mati-matian mencari obat untuk lukanya sendiri. Sekarang dia tahu mungkin ada ramuan spiritual yang manjur di tubuh Yu Zitong yang mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Dia menghabiskan semua metodenya untuk mencoba mendapatkan ramuan itu dari Yu Zitong. Namun, bagaimana Yu Zitong bisa setuju? Dia juga membutuhkan efek ajaib dari tumbuh-tumbuhan untuk pulih dari luka-lukanya. Dia saat ini tidak berbeda dari manusia biasa. Melihat bahwa upaya negosiasinya tidak berhasil, kebencian terbentuk di dalam hatinya. Dokter Mo menenangkan dirinya dan tampak menerima nasibnya sambil menghela nafas. Dia licik dan mampu menunggu kesempatan yang baik. Dokter Mo memutuskan untuk meracuni Yu Zitong sampai mati. Dalam keadaan normal, semua racun biasa tidak akan efektif melawan Yu Zitong. Namun, racun yang diberikan Dokter Mo adalah racun yang tidak biasa tanpa penawarnya. Sudah menderita luka berat, Yu Zitong sekarang memiliki racun yang kuat untuk dilawan. Berjuang dengan setiap gerakan, dia tampak di ambang kematian. Pada saat inilah Dokter Mo mengungkapkan dirinya dan berjalan dengan angkuh menuju Yu Zitong. Baru sekarang Yu Zitong mengerti apa yang terjadi. Tidak mungkin dia membiarkan Dokter Mo berhasil begitu saja. Bahkan dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, dia harus menemukan cara untuk bertahan lebih lama. Di bawah kemarahan besar, dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kutukan jiwa darah, mengubah semua esensi darah dan energi spiritual di tubuhnya menjadi kutukan darah, meludahkannya ke wajah Dokter Mo. Setelah itu, jiwa Yu Zitong dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Setelah jiwanya meninggalkan tubuhnya, barulah Yu Zitong menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia lupa menyiapkan harta yang mengikat jiwa. Jadi tidak ada barang yang bisa menampung jiwanya untuk sementara, tanpa pilihan. Dia harus memasuki tubuh Dokter Mo. Setelah semua jiwa tanpa sesuatu untuk ditambatkan, mereka pasti akan menghilang. Saat kutukan darah berceceran di wajah Dokter Mo, dia ketakutan, tetapi setelah dia tenang dan menyadari bahwa tidak ada hal aneh yang akan terjadi, dia mengendurkan kewaspadaannya dan berhenti memikirkannya. Berdasarkan pengetahuannya yang belum sempurna tentang pil obat, dia menggeledah mayat Yu Zitong dan segera meminum pil apapun yang bisa dia temukan. Seperti yang diharapkan, pil dari seorang kultivator abadi sangat efektif. Setelah dia mengkonsumsi pil, ki internal Dokter Mo dipulihkan. Dokter Mo tertawa terbahak-bahak dan mengambil barang-barang Yu Zitong, termasuk seni musim semi abadi, yang tidak bisa dia mengerti. Sebelum dia pergi, Dokter Mo memutuskan untuk kembali dan membalas dendam pada semua musuhnya setelah luka-lukanya pulih. Chapter 59. 3 aturan besar yang tidak dapat diganggu-gugat. Dokter Mo tidak memiliki banyak hari bahagia. Kutukan penipisan kematian mengungkapkan efek sampingnya yang mematikan, menyebabkan dia menua dengan kecepatan 1 tahun untuk setiap hari yang berlalu. Dia ketakutan pada tingkat dia menua dan mencoba segalanya untuk menemukan cara untuk mengendalikan efek abnormal dari kutukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan hidup lebih lama lagi, karena tubuhnya akan mulai melemah dan dia akhirnya akan mati seperti orang tua lainnya. Yu Zitong, di sisi lain, bahkan lebih kesakitan. Ketika jiwanya memasuki tubuh Dokter Mo, perlahan tapi menyakitkan berasimilasi ke dalam jiwa Dokter Mo. Asimilasi, peristiwa pasif, akan terjadi jika jiwa seseorang tetap berada di benda asing untuk waktu yang lama. Karena satu tubuh hanya dapat berisi satu kesadaran, jiwa yang lebih kuat akan mencoba menaklukkan jiwa yang lebih lemah, sehingga memulai proses asimilasi yang panjang. Yu Zitong memutuskan dengan putus asa untuk mengungkapkan semua yang dia tahu tentang mengapa mereka menginginkan tubuh Han Li. Dia enggan melakukannya bukan karena dia baik hati setia kepada Dokter Mo, melainkan karena dia takut dengan 3 aturan besar yang tidak dapat diganggu-gugat dunia kultivasi. Pertama, pembudidaya tidak boleh secara paksa memiliki tubuh manusia normal karena mereka tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar, menyebabkan tubuh pada akhirnya terbakar.
Kedua, hanya mereka yang memiliki kekuatan sihir yang lebih besar yang akan berhasil menyalip tubuh seorang kultivator dengan kekuatan sihir yang lebih lemah dan tidak menderita dari segala bentuk serangan balik. Semakin besar perbedaan antara tingkat kekuasaan, semakin aman bagi orang yang mencoba memilikinya. Ketiga, seorang kultivator hanya mampu melakukan kepemilikan tubuh sekali seumur hidupnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan sihir mereka. Jika mereka mencoba untuk melakukan kepemilikan tubuh untuk kedua kalinya, jiwa mereka akan binasa tanpa gagal. Meskipun jumlah orang yang mencoba melanggar ketiga aturan itu tidak diketahui, tiga aturan besar yang tidak dapat dilanggar tidak pernah dilanggar. Ketiga aturan ini membatasi pembudidaya jahat yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menggunakan teknik kepemilikan tubuh dan mencegah mereka menciptakan bencana di dunia fana. Surga tidak menyukai tindakan yang bertentangan dengan kehendak surga karena apapun yang terjadi, surga tidak akan membiarkan para pembudidaya melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Jika Dr. Mo adalah seorang kultivator, Yu Zitong tidak akan berada dalam kesulitannya saat ini karena dia akan memiliki kesempatan yang layak untuk memiliki tubuh Dr. Mo, tetapi karena Dr. Mo adalah manusia biasa tanpa sedikit pun ki spiritual, tidak ada cara untuk itu. Yu Zitong untuk merasuki tubuhnya karena takut setengah jalan melalui kepemilikan. Tubuh Dr. Mo tidak akan mampu menangani stres dan akhirnya rusak. Bahkan jika Yu Zitong dapat menemukan tubuh lain untuk dimiliki, proses asimilasi tidak dapat dihindari dan dia mungkin jatuh di bawah kesulitan yang lebih mengerikan karena setiap kali dia pergi dan memasuki tubuh baru, dia kehilangan sedikit ki spiritualnya, yang akan cepat dihabiskan. Ketika ini terjadi, Yu Zitong tidak akan bisa lagi masuk dan keluar tubuh seseorang sesuka hati dan bahkan mungkin terjebak tanpa batas di tubuh seseorang dan akhirnya berasimilasi. Penting juga untuk dicatat bahwa tanpa tubuh, dia tidak dapat mengisi kembali kekuatan sihirnya melalui meditasi, jadi setiap kali dia menggunakan kekuatan sihir itu hilang selamanya. Pada saat yang sama, kekuatan sihirnya juga bocor dengan kecepatan yang lambat tapi stabil dan bahkan dia tidak tahu berapa lama jiwanya bisa mempertahankan bentuknya saat ini. Jadi kecuali Yu Zitong menemukan seorang kultivator yang mampu menggunakan sejumlah kecil kekuatan sihir dan memiliki tubuh yang mampu menahan kepemilikan, dia tidak akan mengambil risiko apapun dan meninggalkan tubuhnya saat ini, yaitu milik Dr. Mo. Tepat ketika tubuh Dr. Mo hampir hancur karena kutukan darah, akibatnya akan meninggalkan jiwa Yu Zitong tanpa tubuh untuk tinggal. Setelah runtuhnya tubuh Dr. Mo di bawah kutukan darah, meninggalkan dia tanpa tubuh untuk kembali, dan fakta bahwa Han Li dapat mengkonsumsi sisa kekuatan hidupnya, Yu Zitong memutuskan untuk sementara mengesampingkan kebenciannya dan memberikan Han Li apapun yang dia inginkan. Bahkan sejauh mengkhianati Dr. Mo, mengungkapkan bagaimana mereka bertemu dan rencana mereka, bersama dengan taruhan dan manfaat yang terlibat, tanpa menahan apapun. Ketika Dr. Mo pertama kali mendengar tentang rencana Yu Zitong untuk merevitalisasi tubuhnya, itu membuatnya marah, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna dan dengan cepat berjanji untuk mencapai tujuan mereka, mengungkapkan dia sebagai pria yang bermartabat. Pertama, Dr. Mo harus mengikuti instruksi Yu Zitong dan mengendalikan kesadarannya agar tidak mengasimilasi jiwanya. Yu Zitong juga mengajari Dr. Mo beberapa teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk memperlambat laju penuaan yang dia derita dari kutukannya sementara juga memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan sihir untuk sementara. Kemudian Dr. Mo harus menemukan seseorang dengan akar spiritual yang kuat yang juga mampu berlatih seni musim semi abadi, mengajarinya mantra dan kemudian menunggu ketika waktunya tepat sebelum Dr. Mo menggunakan kemampuannya yang diperoleh sementara untuk menggunakan kekuatan sihir untuk mengambil alih secara paksa tubuh orang lain untuk memulai hidup baru. Keinginan tulus Dr. Mo untuk melintasi jalur kultivasi terus-menerus diejek oleh Yu Zitong karena dia tahu secara langsung betapa mustahilnya manusia biasa menggunakan kekuatan sihir. Dr. Mo hanyalah seorang pembudidaya fana dari mulut tanpa akar spiritual di tubuhnya. Setelah Dr. Mo berhasil menyalip tubuh dengan akar spiritual dan memiliki cukup waktu untuk beristirahat, dia kemudian akan melanjutkan untuk membantu Yu Zitong menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki dan kemudian memberikan bantuan apapun untuk membantu Yu Zitong memiliki tubuh barunya.
Dari kondisi di atas sepertinya Dr. Mo menerima manfaat paling banyak dari kesepakatan ini. Tapi mau bagaimana lagi karena Yu Zitong terjebak dalam posisi yang buruk dengan kekuatan jiwanya yang tersisa di bawah ancaman asimilasi yang terus-menerus. Pada akhirnya, Yu Zitong terpaksa menerima perjanjian yang tidak menguntungkan ini dan mengambil sedikit kerugian. Namun, tidak jelas apakah dia benar-benar merugi. Lagi pula, satu-satunya orang yang tahu persis ketentuan perjanjian itu adalah dirinya sendiri. Pada satu titik, Yu Zitong menyarankan agar Dr. Mo kembali ke keluarganya dan meminta bantuan. Tetapi pria yang cepat tua itu bahkan menolak untuk mempertimbangkan pilihan itu, yang membuat Yu Zitong terus-menerus kesal. Apa yang terjadi setelah itu tidak memerlukan banyak diskusi karena Dr. Mo menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba untuk mencari tubuh yang cocok dan dengan enggan memasuki Sekte Tujuh Misteri, di mana ia menerima Han Li sebagai murid dan mengajarinya seni musim semi abadi. Sisa yang terjadi tidak layak disebutkan karena disebutkan oleh Dr. Mo sendiri atau dialami oleh Han Li sendiri. Setelah Han Li selesai mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas panjang karena beberapa kebingungan dan pertanyaan di dalam hatinya dijawab oleh Yu Zitong. Melihat bagaimana Yu Zitong tidak melanjutkan, wajah Han Li menjadi lebih gelap dan dia dengan dingin berkata, "Sepertinya Anda masih belum memberitahu saya bagaimana Dr. Mo meninggal." Yu Zitong dengan ragu membuka mulutnya dan berkata, "Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan?" Dr. Mo meremehkan kecepatan kultivasi Anda dari seni musim semi abadi dan kekuatan sihirnya tidak sekuat milik Anda. Jadi karena itu dia tidak dapat mengambil alih tubuh Anda, mengakibatkan jiwanya dilahap. Jadi, bola cahaya kuning yang pertama masuk ke tubuhku adalah Dr. Mo dan bola cahaya hijau kedua adalah kamu, Han Li berkata dengan tenang, seolah-olah serangan ke tubuhnya bukanlah masalah besar. Tentang ini, pada saat itu saya pikir Anda dan Dr. Mo kelelahan dan saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi saya pikir saya mungkin meminjam tubuh Anda sebentar, jawab Yu Zitong dengan canggung. Saya khawatir itu bukan alasan mengapa Anda menyerang. Saya pikir Anda sudah merencanakan semuanya sejak awal. Yu Zitong, saya yakin ketika Anda pertama kali menjelaskan proses kepemilikan tubuh kepada Dr. Mo, Anda tidak memiliki niat baik dan karena itu tidak repot-repot menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan kepemilikan tubuh berkorelasi langsung dengan kekuatan. Perbedaan. Apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan? Saya pikir Anda sudah merencanakan semuanya dari awal. Anda membuat Dr. Mo menggunakan teknik pemakan 7 jiwa yang memutilasi diri sendiri melawan kultivasi tingkat keempat seni musim semi abadi saya, yang hampir setara dalam hal kekuatan, sehingga kami berdua akan kelelahan sampai binasa bersama. Setelah pertempuran berakhir imbang, Anda kemudian akan masuk dan menuai manfaat dari kerja keras Dr. Mo dan akhirnya mengambil alih tubuh saya. Apakah saya menebak dengan benar, kultivator Yu? Han Li dengan tenang menyatakan asumsinya dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa napas. Setelah hening beberapa saat, Yu Zitong menghela nafas mengungkapkan kekesalannya. Tanpa membantah, dia berkata, saya awalnya ingin memberi Anda pujian kosong, tetapi sekarang saya dengan tulus bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan bahwa Anda sangat pintar, bahkan mengalahkan tuanmu Mo Juren, rubah licik itu. Kamu menebak dengan benar. Semua ini direncanakan oleh saya, tetapi saya tidak akan pernah berpikir bahwa bakat Anda untuk berkultivasi begitu tinggi sehingga Anda akan berlatih hingga lapisan ke-6 seni musim semi abadi, hanya satu lapisan di bawah saya, dalam waktu yang singkat. Waktu, Anda tidak hanya dengan mudah menelan jiwa Dr. Mo, tetapi kekuatan jiwa saya yang sangat terkuras bahkan tidak cocok untuk Anda dan saya bahkan kehilangan sebagian besar jiwa saya kepada Anda. Setelah selesai, nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi sombong. Bahwa Mo Juren hanyalah manusia biasa namun dia ingin berdiri sejajar dengan kita para pembudidaya. Apakah dia bahkan layak? Selain itu, dia berani menggunakan cara tercela untuk menyingkirkan tubuh kultivasi saya dan masih ingin melangkah ke jalur kultivasi. Dia hanya melamun. Kebencian yang telah lama tersimpan di dalam hatinya Yu Zitong akhirnya terungkap dengan sendirinya. Tetapi Anda berbeda. Anda dilahirkan dengan akar spiritual dan kecerdasan di atas norma. Tinggal di dunia sekuler akan sangat disayangkan,
Jika Anda bersedia membantu saya menemukan tubuh baru dan cocok, saya bersedia bertindak sebagai pemandu Anda, memperkenalkan Anda kepada para tetua klan saya, dan menerima Anda sebagai murid saya. Bagaimana menurutmu? Chapter 60. Tes racun. Yu Zitong sangat yakin dia bisa mempengaruhi Han Li karena dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menolak melangkah ke jalur kultivator dan godaan keabadian. Dia memikirkan kembali bagaimana Dr. Mo membencinya tetapi tetap bekerja dengannya dan bahkan kadang-kadang mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Percaya ini akan membuat Yu Zitong lebih tunduk. Sangat mengecewakan Yu Zitong. Setelah Han Li mendengar janjinya yang menggoda, dia tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan, wajahnya tetap tenang dan tidak bergerak seperti biasanya. Untuk soal kerjasama, itu bisa kita bicarakan nanti. Saat ini, saya masih memiliki satu pertanyaan yang saya harap Anda akan memberi saya jawaban yang jelas. Han Li berkata dengan lembut sambil dengan tenang menatap bola cahaya. Jika saya menjawab pertanyaan Anda ini, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Itu tergantung pada jawaban Anda dan apakah itu untuk kepuasan saya. Oke, minta pergi. Yu Zitong segera berjanji dan menunjukkan pemahamannya tentang konsep bahwa seseorang harus belajar bagaimana mengalah di bawah tekanan. Han Li tidak segera menjawab, tetapi malah mengangkat kepalanya ke langit-langit dalam masalah kontemplatif seolah-olah dia berpikir secara mendalam tentang bagaimana dia harus mengutarakan pertanyaan itu. Melihat wajah serius Han Li, Yu Zitong tidak bisa menahan perasaan takut merayap di dalam hatinya saat dia sendiri bertanya-tanya pertanyaan apa yang membuat sakit kepala yang akan ditanyakan Han Li padanya. Saya ingin tahu apakah ada efek samping negatif dari melahap Dr. Mo dan sebagian dari jiwa Anda sendiri karena saat ini saya merasakan sakit di kepala saya hampir seperti diisi sampai meledak dengan informasi yang saya miliki. Tidak bisa mengenalinya, kata Han Li, akhirnya menyebutkan satu kekhawatiran yang dia miliki sejak dia bangun. Setelah mendengarkan pertanyaan ini dan menyadari bahwa Han Li khawatir tentang masalah kecil seperti itu, Yu Zitong segera merasa kegelisahan di hatinya menghilang, dan bahkan suaranya menjadi ringan. Hehe, jadi Anda khawatir tentang ini? Nah, adik, Anda terlalu khawatir. Sebenarnya, Anda tidak perlu memasukkan masalah ini ke dalam hati. Jika Anda benar-benar ingin tahu, informasi yang Anda rasa dimasukkan ke dalam otak Anda perlahan-lahan akan hilang dalam 1 atau 2 tahun, jadi Anda sama sekali tidak perlu khawatir. Jadi apa yang Anda katakan adalah bahwa hal-hal yang saya telan sama sekali tidak berguna dan saya benar-benar tidak dapat memegangnya. Saya tidak mempercayai Anda dalam hal ini, kata Han Li dingin sambil menatap Yu Zitong dengan jejak kecurigaan yang jelas di wajahnya. Mengatakan bahwa kamu bahkan tidak dapat memegang sedikit pun sebenarnya tidak benar. Tetapi apa yang dapat kamu pegang memang hanya sebagian kecil darinya. Yu Zitong dengan cepat menambahkan penjelasannya karena takut Han Li akan salah paham. Sesuatu. Misalnya, Anda tidak akan dapat menyentuh ingatan, pengalaman, dan emosi yang disertakan. Dan bahkan jika Anda menyerapnya, ada kemungkinan besar Anda akan langsung menjadi cacat mental. Kepribadian Anda akan mengembangkan versi terpisah dari dirinya sendiri. Kesadaran akan runtuh, dan otak Anda pada akhirnya akan meledak, menyebabkan kematian Anda. Kamu harus mengerti bahwa jiwa adalah hal paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Bagaimana bisa begitu mudah digabungkan dengan hal-hal lain? Memang benar bahwa Anda dapat menyerap jiwa orang lain dan membuatnya beristirahat sementara di alam bawah sadar Anda. Tetapi menjadikannya milik Anda hanyalah angan-angan. Jika tidak, jika kepemilikan tubuh sederhana dapat memungkinkan Anda untuk menyerap semua ingatan, pengalaman, teknik Qi, maka bukankah itu akan menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan? Jika semuanya sesederhana itu, lalu siapa yang akan dengan jujur berlatih kultivasi bersama dengan pergi keluar dan menjelajahi berbagai alam di dunia ini ketika mereka dapat memperoleh semua ini hanya dengan memiliki tubuh orang lain? Setelah satu jiwa dikonsumsi, satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah sedikit energi yang tersisa dari jiwa yang dilahap itu yang kemudian dapat digunakan untuk memperkuat cadangan energinya sendiri untuk waktu yang singkat. Ini karena fakta bahwa jenis energi ini paling cepat lolos,
tinggal di dalam tubuh hanya beberapa hari sebelum menghilang bersama dengan jiwa yang dilahap. Setelah hilang, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Saat Han Li terus mendengarkan penjelasan Yu Zitong, dia perlahan-lahan meletakkan untaian keraguan terakhir yang dia bawa di dalam hatinya karena dia tahu dari nada bicara Yu Zitong bahwa dia tidak berbohong. Lagi pula, menjadi semakin jelas bahwa Yu Zitong sedang mencari kerjasama yang sama dengan Han Li mirip dengan yang ia miliki dengan Mo Juren. Dia tahu bahwa Han Li sedang mengujinya, jadi dia tidak berani berbohong. Ketika Yu Zitong menyelesaikan kalimat terakhir dari penjelasannya, dia melihat Han Li menganggukkan kepalanya dan tidak bisa menahan perasaan lega karena dia tahu bahwa Han Li mempercayainya. Pada saat yang sama ketika Yu Zitong sedikit cerah, dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Adik Han, sepertinya kamu puas dengan jawaban yang aku berikan, jadi tidakkah kamu berpikir bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mendiskusikan persyaratan kita, kerjasama? Tentu saja. Bisa bekerja dengan seorang kultivator adalah kesenangan terbesarku," Han Li berkata dengan nada tulus, menunjukkan senyum lebar yang memperlihatkan gigi putihnya yang berkilauan dalam cahaya lilin. "Betulkah?" Yu Zitong bertanya dengan penuh semangat tidak percaya karena dia bahkan tidak perlu mencoba membujuk Han Li, yang setuju sendiri. "Tentu saja," Han Li menjawab dengan tegas. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya dan berkata kepada Yu Zitong dengan nada yang akrab, "Sekarang kita adalah mitra, kamu tidak keberatan melakukan tes kecil untukku sebelum kita membahas lebih jauh, kan, uji?" Yu Zitong berhenti sejenak, sebelum melihat benda silinder yang tampak familiar di tangan Han Li sementara firasat buruk merayap kembali ke dalam hatinya. "Itu benar. Lebih khusus lagi, tes racun." Han Li mengucapkan kata-kata ini saat dia mengangkat benda berbentuk silinder sebelum menggerakkan ibu jarinya sedikit, yang kemudian menyebabkan cairan hitam yang membawa bau tengik keluar langsung menuju sasarannya. "Ah!" Yu Zitong mengeluarkan jeritan tajam dan menyakitkan saat cairan hitam menutupi seluruh bola cahaya hijau. Bola hijau meredup secara signifikan, menunjukkan bahwa cedera yang dia terima tidak ringan. "Kamu berani-beraninya menyerangku, meracuniku," teriak Yu Zitong dengan suara serak, masih tidak percaya karena tidak bisa menerima kejadian yang baru saja terjadi. Han Li tidak memperhatikan teriakan marah Yu Zitong dan malah meraih belati yang terletak di sabuknya tepat di atas perutnya. Dia kemudian dengan cepat menghunusnya dengan sua, memperlihatkan pedang yang berkilau. Belati itu adalah salah satu dari belati giok yang jarang terlihat, yang memiliki bilah yang sangat fleksibel. Belati yang dimaksud selebar buku jari dan panjangnya sekitar 1/2 meter. Han Li hanya memperoleh belati bermata dua ini dengan membayar sejumlah besar uang agar pandai besi itu membuatnya sesuai dengan spesifikasi Han Li. Karena Han Li tidak berspesialisasi dalam senjata, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan belati ini selama pertarungan dengan Dr. Mo, tetapi sepertinya sudah waktunya baginya untuk menggunakannya. Sebelumnya, Han Li menyembunyikan senjata ini di tubuhnya dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Wajahnya menjadi gelap dan senyum aslinya menghilang setengah dari pemikiran bahwa dia hampir tidak bisa menggunakan belati yang dia bayar dengan uang yang banyak untuk mendapatkannya. Dia melihat bola cahaya yang bergetar dengan sikap apatis dan, tanpa berkata apa-apa, mengambil langkah maju saat dia dengan kejam meretas bola hijau seolah-olah dia sedang memotong balok kayu. Bersambung ke chapter 61. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.